Selamat sore teman-teman. Hari ini hari Senin 19 Mei 2025. Ini hari ini saya lagi nggak ini banget ya, lagi kurang oke banget. Kayak tadi saya tidur siang, alhamdulillah agak pules ya. Kebangun tadi tidur jam 1:30, kebangun tadi jam 4 kurang. Iya, gak enak banget gara-gara ini hidung gatal, bersin capek banget. Ini aja ini masih kerasa gak enaknya, tapi apa daya, namanya kewajiban harus saya tunaikan karena kalau enggak gimana gitu. Ini aja saya sampai lupa bawa buku tajwid, padahal pembahasannya kan ada, materi ngajinya kan tajwid, tapi saya bilang nanti udah besok aja lah gitu. Karena belum pada dapat makhrajul hurufnya, tapi ya udahlah, itulah namanya pembelajaran teman-teman. Namanya progress. That's what it called, progress. And that's what it called as the process of learning. Itu aja sih kata gue. Ya Pak. Teman-teman semua, kita mau bahas apa ya sore ini ya? Kita ini bakal singkat ya, videonya bakal singkat aja. Dan malam ini kayaknya saya nggak live karena kondisi lagi begini. Oh, jatuh payungnya. Untung aja belum terlindas sama taksi Bluebird Transmover ceper. Kenapa saya bilang Transmover ceper? Lihat ya, karena dia posturnya lebih pendek daripada Transmover yang kecil. Ya masih penggerak roda belakang atau rear wheel drive gitu. Nah teman-teman, diam-diam ternyata Mitsubishi itu sudah, bentar ya, teman-teman semua tuh bedanya kan dengan Transmover yang kecil, dia posturnya lebih tinggi. Kalau yang baru ceper. Makanya kenapa saya bilang itu adalah Avanza Xenia Transmover ceper gitu. Jadi sekilas seperti kayak station wagon ya. Jadi posturnya sama seperti Mobilio dan Grand Divina ya. Kita tahu kan Honda Mobilio itu kan di kelasnya adalah yang paling fun to drive, yang paling kencang, tenaganya paling gede, dan yang paling irit BBM gitu. Dia juga yang memiliki drag coefficiency yang bagus dan juga center of gravity-nya rendah. Kalau Honda Mobilio itu dia kencang loh. Dia kencang meskipun dia CVT, tapi dia karena pakai mesin yang sama dengan Honda Jazz yang kita punya, 1500cc iVTEC, dan udah F-Dreams di model terakhirnya. Tenaganya aja 120 PS teman-teman. 121 PS tenaganya. 0-100 km per jam
ditempuh dalam waktu kurang lebih 11,7 detik. Kalau tadi ya yang Avanza Veloz kecil yang 1500 cc itu masih pakai transmisi 4 speed konvensional aja, torque converter biasa, rear wheel drive lagi, dia posturnya tinggi lagi, dia bisa kencang juga. 0-100 dalam waktu 12,2 detik. Itu kan satu angka yang luar biasa gitu. Ini yang ngetes adalah berbagai media, ada Grid Auto, ada Auto Driver dan sebagainya. Nah, kok bisa kencang padahal kan tenaganya, profil tenaganya biasa aja kan, cuman tenaganya 105 PS ya, 105 PS, tapi kok bisa kencang kayak gitu? Rahasianya adalah ukuran mobilnya nggak gede, jadinya nggak menghela, nggak apa, power to weight ratio-nya pas. Kalau Mobilio kan kencang karena dia pipih kan, gitu. Nah itulah yang coba ditiru sama Toyota dan Daihatsu, membuat generasi terbaru dari Avanza Xenia dan memisahkan Veloz dari Avanza itu dengan formula yang sama seperti Mobilio dan Grand Livina. Jadi koefisiensi drag koefisiensinya diatur serendah mungkin, center of gravity-nya diatur serendah mungkin, posturnya dari yang tadinya tinggi diceperin tapi mengakibatkan dimensi dan wheelbase mobilnya bertambah panjang, ya kan? Dimensi dan wheelbase-nya bertambah panjang, ya kan? Dan drivetrain-nya berpindah dari roda belakang ke roda depan, sehingga membuat konsumsi BBM jadi lebih efisien, kemudian juga bobotnya lebih ringan dan kenceng, tetap kenceng walaupun tenaganya nggak gede, walaupun tenaganya tidak besar, tapi kenceng, tetap kenceng, hitungannya kenceng ya, hitungannya kencang sekalipun dia sudah menggunakan transmisi CVT yang mensimulasikan 7 percepatan, sama seperti Mobilio dan Grand Livina yang punya CVT yang mensimulasikan 7 percepatan, 7 speed gitu. Nah, diam-diam di kelas yang panas ini ya, Mitsubishi itu telah melakukan facelift gede-gedean terhadap Expander. Ya, mobil yang menjadi volume maker dan tulang punggung penjualan Mitsubishi Motors di Indonesia. Teman-teman mungkin kalau belum nonton, coba bisa lihat di channelnya B Channel, YouTube B Channel, atau di yang lain. Saya pertama lihat dari dari luarnya aja udah kaget. Apalagi sekarang katanya sudah dilengkapi dengan 6 airbags. Ya, sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag. Berarti kan ada apa ya? Pembaruan
ECU. Orang sini bilang ECU kayak gitu. Pembaruan ECU atau ECU ya. Dimana apa? Sebelumnya kan cuma bisa taruh airbag itu 2. Nah ini kok tiba-tiba bisa muat 6 airbag. Berarti ada pembaruan ECU nih di expander. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar facelift ya, tapi major change, major improvement. ECU-nya dibagusin, kemudian bisa muat 6 airbag. Nah harapannya kalau sudah muat ECU-nya itu, sudah ECU-nya dibagusin itu, Mitsubishi itu menaruh ADAS di expander. Menaruh ADAS kayak punyanya X-Force ya, di expander. Itu kalau ADAS-nya Mitsubishi expander bisa ngambil semua dari X-Force, dan kalau perlu ditambahin lagi biar lengkap, udah buat pembeli Stargazer. Karena kan di kelasnya yang ADAS-nya kompletos blancos itu adalah Stargazer di kelasnya. Di kelasnya yang paling lengkap Stargazer ADAS-nya, sehingga membuat expander itu jadi terlihat fiturnya minim ya, padahal sebenarnya enggak loh. Kalau di Indonesia begini dan menyesuaikan dengan kondisi dan realita yang ada, ya memang sebenarnya tidak banyak fitur-fitur ADAS yang kepake. Nggak banyak teman-teman. Karena satu, marka jalan kita boro-boro kebaca jelas. Yang kedua, orang nyetir aja masih gak karu-karuan, ya kan? Gak karu-karuan, terutama yang bawa motor. Gak karu-karuan. Yang ketiga, yang paling ngeselin itu adalah lane hogging di jalan tol. Ya. Orang di lajur paling kanan, ya. Lajur paling kanan itu kan sebenarnya adalah untuk mendahului, bukan untuk melaju dengan kecepatan konstan. Kalau untuk melaju dengan kecepatan konstan, kalau jalurnya lebih dari 2, mestinya di tengah, di jalur tengah. Kalau lambat, itu di sebelah kiri. Nah itu biasanya untuk kendaraan besar kayak bus dan truk gitu, harusnya sebelah kiri. Waktu saya ke Thailand 2013 ya, dari Bangkok mau ke Pattaya ya. Dari Bangkok mau ke Pattaya, bus yang saya naikin itu ada di jalur kanan, di jalan tol di antara Bangkok ke Pattaya. Tahu nggak apa? Ketahuan polisi, diberhentiin, ditilang, karena nggak boleh. Bus itu harus ada di jalur kiri, nggak boleh di kanan. Kalau di kita, boro-boro ada penindakan kayak gitu, paling ujung-ujungnya melakukan tindakan yang kalau di US, kalau di Amerika itu bisa di charge dengan tindakan bribery, penyuapan polisi. Polisi ya udah kasih uang damai, udah jalan. Itu pada kalau di US itu bribery. Nah itu saya kurang sepakat dengan itu. Itu mestinya
Nggak boleh kayak gitu. Harusnya di enforce. Aturan lalu lintas itu harusnya di enforce, bukan di ignore gitu. Ada Dongfeng Sokon Gelora yang sekarang nomenklaturnya adalah Ceres, karena bukan lagi bagian dari Dongfeng Motor Corporation. Jadi udah istilahnya joint venture antara Dongfeng dan pihak swasta. Jadi bukan lagi BUMN. Tapi kalau Dongfeng Motor Corporation masih BUMN. Masih statusnya dia BUMN. Ada BUMN, ada BUMD. Kalau perusahaan mobil Tiongkok itu. Nah, kalau Chery itu masuknya BUMD. BUMD Provinsi Anhui. Ya, kalau BYD, GWM, Great Wall Motors itu swasta, pure swasta, itu bukan BUMN atau BUMD. Kalau Hongqi FAW, Hongqi itu BUMN. Tapi kalau Chery itu BUMD, karena milik pemerintah provinsi Anhui. BUMD itu badan usaha milik daerah. Hunting dulu. Cuma sampai 3 Raksan nanti pulang dari Tanah Abang. Itu rute poros dari Tanah Abang ke 3 Raksa. Kalau dulu sampai Maja porosnya, bahkan jadi terminus, sempat jadi terminus, karena dulu kan elektrifikasinya belum sampai ke Rangkas Bitung kan. Saya udah pernah naik dari Pondok Ranji ke Rangkas Bitung, itu memakan waktu 1,5 jam dan tarifnya Rp7.000 dari Pondok Ranji ke Rangkas Bitung. Orang tanya, ngapain Pak di sana? Main aja ke Rangkas Bitung, tektok kita tektokan pulang hari. Nggak di sana nginep apa enggak. Taruh dulu. Kita tektok PP pergi pulang gitu. Jam berapa nih? Wah, udah 5.33 rek. Waduh, ini nih, makanya ini, aduh, saya concern banget nih. Ini mestinya di aspal ulang sih. Iya, di aspal ulang, karena kalau enggak, waduh, bisa tambah parah nih. Atau gini deh, sebenarnya ini bisa aja di convert menjadi jalur kereta api, jadi 3 jalur gitu. Ya itu nanti akan bertemu dengan warga yang ya dan tidak setuju dengan itu. Nah, kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi 3 Raksa lagi. Bertemu dengan ya waktu itu kita hunting juga nih. Bertemu dengan yang waktu itu kita hunting juga. JR 205 Bogor 141. Kodenya apa saya kurang. HE kalau waktu masih di Jepang, HE berapa apa? Itu bekas rute Saikyo. Nggak hafal saya. Karena gini ya teman-teman ya. KRL JR 205 di Indonesia itu semenjak di standarin menjadi 10 dan 12 gerbong rencananya udah kecampur. Awalnya itu
diimpor dari Jepang ya. Sorry, gimana nih? Selanjut ya, selanjut. Awalnya itu diimpor dari Jepang ya, 10 rangkaian pure itu X Saikyo Line yang hijau punya JRS ya. Kemudian yang 8 gerbong dari Yokohama Line itu juga JRS. Lalu datang lagi dari Nambu Line JRS 6 gerbong by default. Nah, itulah awal mula lahirnya KRL SF12. Jadi yang Nambu Line 6 gerbong ini digabung jadi satu. Jadinya 6 plus 6 12 ya kan, 12 gerbong. Lalu datang lagi yang terbaru, yang X Musashino. Ada yang kebanyakan yang Musashino ini SF8 ya. Ada yang 2050, ada yang 205 5000. Apa bedanya? Kalau 205 5000 dia traksinya sudah triple VF. Beda dia cuma itu. Traksinya dia sudah triple VF, IGBT bukan GTO. Sudah triple VF IGBT. Triple VF IGBT. Dan satu lagi ada. Dan ini pun juga udah kecampur. Karena sudah ada yang menjadi SF10, ada yang SF12. Tapi masih ada yang SF8 yang Musashino ya. JR 205 5000 yang Musashino itu biasanya kita temui di arah Bogor, Depok, dan Nambo dari kota, Jakarta Kota. Itu. Jadi udah kecampur, sulit membedakan mana yang aslinya rangkaian dari bekasnya Saikyo Line, bekasnya Yokohama, bekasnya Nambu, bekasnya Musashino. Yang bekas Musashino ketara kalau di 205 5000. Sama ada beberapa yang disebut KRL Marchen. Yang mukanya beda. Begitu sih. Itu sih perbedaannya. Nah, kalau 2050 dan Marchen ya Musashino, dia bedanya dia sistem traksinya dia masih pakai rheostat, resistor control. Rheostat itu resistor control. Nah, itu bedanya. Nah, kedepannya banyak armada JR 205 yang udah masuk masa pensiun ini digantiin oleh 24 yang baru ini. Gitu. Delapan yang dari CRRC Qingdao dan 16 dari Inka yang baru. Gitu. Makanya kalau saya boleh bilang 24 sih nggak nutup ya, harus banyak gitu. Tapi kan katanya akan ada retrofit dari Tokyo Metro 05 yang itu juga nggak jelas kapan kelarnya. Oke teman-teman, udah sampai dan azan maghrib cuma tinggal 7 menit lagi. Terima kasih sudah menonton. Saya mau leha-leha dulu karena jalan itu capek. Makasih banyak ya, karena jalan itu capek dan sekalian juga nih olahraga, harus aktif memang.
Terima kasih sudah menonton.